Li Ruobing terkejut. Pistol miliknya berada di bawah meja. Ia bertanya-tanya mungkinkah Wu Chen mengambil peluru itu saat ia melakukan. Wu Chen mengambil pistol dari tangan Li Ruobing. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah pengusaha yang cerdas, dan bagaimana ia mengambil peluru wanita itu adalah bagian dari kecerdasannya. Wu Chen dengan tenang memasukkan kembali peluru ke dalam pistol. Wu Chen mengembalikan pistol pada Li Ruobing. Ia meminta wanita itu mempercayai kemampuan dirinya dalam mengumpulkan informasi dan menegaskan ia tidak bermaksud jahat. Motifnya hanyalah uang. Wu Chen berpikir, menyebutkan uang adalah cara logis untuk menurunkan pertahanan psikologis Li Ruobing. Li Ruobing menantang, menyuruh Wu Chen mengatakan apa lagi yang diketahuinya. Sambil bermain memutar-mutar pistol, Wu Chen menjelaskan bahwa Li Ruobing adalah putri tertua keluarga Li yang berjuang membuktikan wanita lebih kuat dari pria, tetapi tidak bisa lepas dari kutukan karena berada dalam bayang-bayang saudaranya. Wu Chen mengungkapkan lebih lanjut, ibu Li Ruobing selalu membantu, tetapi setelah bercerai dan menjalin hubungan baru, sang ibu menjadi menjengkelkan. Ia bahkan mengancam akan membunuh Li Ruobing jika tidak menikahi Ding Ruilong. Li Ruobing berusaha menghindari pernikahan itu, tetapi tidak bisa melarikan diri karena mengkhawatirkan ibunya. Untuk membuat Ding Ruilong menyerah, Li Ruobing punya 3 pacar palsu, tetapi semuanya berakhir buruk. Wu Chen merinci, yang pertama bunuh diri, yang kedua sakit jiwa dan dipenjara, dan yang ketiga mungkin tidak akan keluar penjara seumur hidup. Ia menjelaskan, Ding Ruilong adalah orang berhati-hati yang melakukan itu semua dan menyebarkan beritanya, agar tidak ada pria lain yang berani mendekati Li Ruobing. Untuk menghindari nasib pernikahan, Li Ruobing dan Ding Ruilong membuat taruhan rahasia. Keduanya membuka bisnis baru, dan yang paling besar setelah 5 tahun adalah pemenangnya. Namun, Wu Chen memperingatkan, hal yang tidak Li Ruobing ketahui adalah bahwa Ding Ruilong telah membawa seseorang dari pihak wanita itu ke sisinya sebagai mata-mata. Pada hari peluncuran, pengkhianat itu akan merusak segalanya bagi Li Ruobing. Wu Chen bertanya apakah perlu ia meneruskan. Li Ruobing terdiam, kemudian menyiapkan cek. Ia menuliskan nominal 10 juta dolar, merobeknya, lalu memegang lembar cek sambil menuntut Wu Chen menyebutkan identitas pengkhianatnya. Wu Chen setuju dan berkata akan memberitahunya. Tepat saat itu, asisten senior Feng Yan datang mengetuk pintu membawa beberapa dokumen. Ketika Feng Yan mendekat, Wu Chen tiba-tiba membekukan asisten itu dan menodongkan pistol ke kepalanya. Dia orangnya, kata Wu Chen, menunjuk pada Feng Yan. Feng Yan terkejut, bertanya apa yang dikatakan Wu Chen. Wu Chen bertanya balik, apa fungsi 5 juta dolar di rekening bank Swissnya. Feng Yan menyangkal keras, bersumpah tidak tahu menahu dan meminta Li Ruobing tidak mendengarkan omong kosong itu. Wu Chen mengambil sesuatu dari saku Feng Yan, bertanya apakah ia benar-benar tidak mau mengaku. Wu Chen menggunakan ponsel Feng Yan untuk menelepon Ding Ruilong. Suara Ding Ruilong terdengar di ponsel, bertanya apakah informasinya sudah didapat. Li Ruobing menyebut nama Ding Ruilong dengan marah. Wu Chen melempar Feng Yan, bertanya apakah ia masih malu untuk menyangkalnya. Li Ruobing kecewa, menyadari Feng Yan telah menghasilkan banyak uang secara eksplisit maupun implisit selama bertahun-tahun bersamanya. Ia terkejut ia dijual hanya dengan 5 juta dolar. Feng Yan bersujud, mengakui telah mengambil uang itu, tetapi meminta izin untuk memberitahukan sesuatu pada Li Ruobing. Wu Chen menyela, menjelaskan bahwa ibu Li Ruobing tidak ingin wanita itu menikahi Ding Ruilong, tetapi dipaksa oleh kakeknya. Ding Ruilong menyuruh sang ibu mengatakan hal-hal itu karena tahu itu adalah titik lemah Li Ruobing. Wu Chen memperingatkan agar tidak mempercayai kata-kata Feng Yan. Wu Chen memberikan pistol kepada Li Ruobing, mengatakan bahwa wanita itu yang harus memutuskan apa yang akan dilakukan pada Feng Yan. Li Ruobing menyuruh Feng Yan pergi, menyatakan tidak ingin melihatnya lagi. Feng Yan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Wu Chen heran, mengira Li Ruobing akan membunuh Feng Yan. Li Ruobing menjelaskan ia tidak mau melakukannya sendiri, tetapi Feng Yan akan ditenggelamkan dalam semen di dasar sungai malam ini. Li Ruobing berkata terus terang, ia masih mencurigai identitas Wu Chen dan menduga ia mungkin dikirim Ding Ruilong, dan Feng Yan hanyalah bidak yang dibuang. Wu Chen mengakui Li Ruobing sangat waspada, tetapi ia punya cara untuk menjernihkan pertanyaan itu. Li Ruobing bertanya apa caranya. Wu Chen menjawab dengan sangat sederhana, biarkan aku menjadi pacar palsumu. Wu Chen menjelaskan bahwa Ding Ruilong sangat menjaga reputasinya dan tidak akan menghancurkan citra dirinya sendiri hanya untuk memenangkan Li Ruobing. Oleh karena itu, menjadi pacar Li Ruobing adalah cara terbaik bagi Wu Chen untuk membuktikan posisinya. Li Ruobing mengingatkan bahwa ia pernah punya 3 pacar palsu, dan semuanya dikacaukan oleh Ding Ruilong.
Wu Chen mengakui hal itu, tetapi berargumen, jika seseorang ingin mendaki lebih tinggi, menjalin hubungan dengan Li Ruobing justru akan membuat hidupnya menjadi sangat menarik. Li Ruobing kembali menodongkan pistol ke kepala Wu Chen. Ia mengakui Wu Chen sangat istimewa, berani, tak kenal takut, dan masih sangat muda. Ia merasa sayang jika Wu Chen meninggal dunia seperti itu, dan bertanya apakah ia tidak takut. Wu Chen membalas bahwa jika Li Ruobing benar-benar ingin membunuh seseorang, ia hanya perlu memanggil, dan ini hanyalah lelucon, jadi mengapa ia harus takut? Li Ruobing menurunkan pistolnya, menyatakan bahwa ia sungguh menyukai Wu Chen. Li Ruobing menyentuh pipi Wu Chen. Wu Chen berpikir bahwa wanita itu pasti memotret untuk dikirim ke Ding Ruilong, satu sisi untuk membuat pria itu jijik, sisi lain untuk memastikan Wu Chen bukan kiriman dari Ding Ruilong. Li Ruobing kemudian menyatakan, mulai hari ini Wu Chen adalah pacarnya, dan menyuruhnya datang sebagai asisten pribadi. Ia berjanji akan meminta seseorang menempatkannya nanti, lalu menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi pada saudaranya. Wu Chen menjelaskan ada 3 klub hiburan teratas di Cina, Mahkota Laut Cina Timur, Regal Cina Tengah, dan alun-alun Laut Cina Selatan, dan Mahkota Laut Cina Timur dijalankan oleh saudara Li Ruobing. Li Ruobing berkata semua orang di Laut Cina Timur mengetahui hal itu. Wu Chen melanjutkan, Mahkota Laut Cina Timur telah melewati batas, melibatkan banyak selebritas papan atas, orang kaya, dan pejabat. Ia mengatakan, penyelidikan sudah dimulai sejak 3 bulan lalu, dan menurut informasi yang ia ketahui, jaringannya diperkirakan akan ditutup paling lama sebulan lagi. Li Ruobing terkejut mendengar kabar itu. Wu Chen menekankan bahwa ini bukan hanya masalah bagi saudara wanita itu, tetapi juga masalah bagi keluarga Li. Begitu jaring ditutup, saudara Li Ruobing tidak hanya akan masuk penjara, jika perlu, keluarga Li bahkan harus memutus hubungan dengannya. Li Ruobing menyadari ini masalah yang sangat besar, dan bertanya apakah informasi Wu Chen benar. Wu Chen dengan singkat menjawab agar Li Ruobing tidak bertanya padanya. Singkat cerita, malam hari pun tiba di klub hiburan Mahkota Laut Cina Timur. Orang yang mengejar Wu Chen menceritakan kejadian di jalan raya. Wang Zhuangyuan, tangan kanan Li Ruotai, marah, menganggap pria itu tidak ingin hidup karena melukai anak buah Zhao Zi, mencuri mobil miliknya, dan meminjam nama Tuan Li. Zhao Guaizi, tangan kiri Li Ruotai, merasa ini aneh, bertanya-tanya mengapa bocah itu punya nomor teleponnya dan tahu tentang unjuk rasa. Li Ruotai, cucu laki-laki tertua keluarga Li, disebut Tuan Li, memutuskan, apapun alasannya, mereka harus menemukan dan membawanya kepadanya. Ia bersumpah akan membunuhnya dengan tangan sendiri. Tepat saat itu, Li Ruobing dan Wu Chen memasuki ruangan. Li Ruotai terkejut melihat kakaknya. Wang Zhuangyuan dan Zhao Guaizi juga terkejut, langsung memberi hormat kepada Nona Li. Li Ruotai buru-buru mematikan rokoknya, menjelaskan bahwa kakaknya tidak suka bau asap. Ia bertanya mengapa kakaknya datang sendiri, apakah ada urusan mendesak. Li Ruobing menjawab bahwa ia ada di sana untuk memperkenalkan seseorang. Wu Chen tersenyum dan melambaikan tangan. Wu Chen melemparkan kunci, menjelaskan bahwa kemarin ia meminjam mobil Wang Zhuangyuan untuk bermain. Mobil itu ada di tempat parkir bawah tanah butik fantasi. Salah satu pengejar kemarin langsung menunjuk Wu Chen, berteriak bahwa ia adalah orang yang menggunakan nama Tuan Li. Wu Chen mengamati, Li Ruotai adalah cucu laki-laki tertua yang paling disukai dalam keluarga dan mampu menggunakan sebagian besar kekuatan keluarga. Dibandingkan dengan Li Ruobing, Li Ruotai sangat kuat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Ding Ruilong. Wu Chen juga menyadari, Li Ruobing tumbuh tangguh sejak kecil. Ia sering melindungi saudaranya atau bahkan memukulnya, hal itulah yang membuat Li Ruotai menghormati dan takut pada saudara perempuannya. Li Ruotai tergagap, bertanya tentang anak itu pada kakaknya. Li Ruobing menjewer Li Ruotai, berkata, anak itu apanya? Dia kakak iparmu. Li Ruotai terkejut, mengulang kata, kakak ipar. Wang Zhuangyuan dan Zhao Guaizi sama-sama terkejut, mengulang kata, kakak ipar, dan Zhao Guaizi bahkan menyebut Li Ruotai sebagai bos. Sambil memegangi kupingnya, Li Ruotai bertanya apakah kakaknya sedang memainkan trik pacar palsu lagi. Ia merasa anak laki-laki yang dipilih Li Ruobing kali ini terlalu biasa. Li Ruobing hanya berdeham. Li Ruotai menuntut Li Ruobing memberinya alasan mengapa ia harus mengakui Wu Chen. Li Ruobing memegang pundak Wu Chen, meminta maaf kepada adiknya karena akhir-akhir ini ia sedang tidak enak badan. Ia berbalik ke arah Wu Chen, menuding bahwa itu semua salahnya. Wu Chen berbisik, bertanya apakah Li Ruobing tidak berlebihan untuk drama sekecil itu. Li Ruobing membalas dengan berbisik, bertanya balik apakah Wu Chen takut Ding Ruilong akan membunuhnya.
Wu Chen melirik ke arah Li Ruotai dan berkata, ia tidak takut, tetapi saudaramu sepertinya kena mental. Li Ruotai terkejut. Ia bertanya-tanya apakah kakaknya hamil dan dengan pria ini, meragukan kesungguhannya. Li Ruotai berpikir Wu Chen tidak terlihat buruk, tetapi bukan yang paling tampan. Kakaknya biasanya menyukai pria yang lebih tua, jadi mengapa ia berkencan dengan pria berusia awal 20-an? Ia menduga kakaknya mungkin sedang dibodohi, karena cinta seringkali membuat orang buta dan membuat IQ seseorang menjadi nol. Li Ruotai memutuskan harus menyelamatkan kakaknya dari pria ini. Ia bertanya kepada Wu Chen dan Li Ruobing, bagaimana mereka berdua bertemu. Wu Chen menjawab bahwa itu terjadi 3 bulan lalu, ketika kakak Li Ruotai sedang magang merekrut pekerja di sebuah universitas. Li Ruobing dalam hati terkejut, karena ia memang melakukan itu, tetapi heran bagaimana Wu Chen bisa mengetahuinya. Li Ruotai mempermasalahkan durasi hubungan yang hanya 3 bulan. Ia bertanya apakah kakaknya benar-benar mengenal pria itu dalam waktu sesingkat itu. Ia kemudian menuduh Wu Chen bahwa orang-orang berkata ia bersama seorang gadis di bar teratai kemarin. Li Ruobing spontan melihat ke arah Wu Chen, menanyakan dengan nada tajam, seorang gadis. Wu Chen mengoreksi bahwa wanita itu adalah Mu Qianqian, putri Mu Xihai, pemilik grup biomedis Mu Laut Cina Timur. Wu Chen kemudian melirik Zhao Guaizi dan berkata pria itu harus berterima kasih kepadanya. Ia menjelaskan, jika kemarin ia tidak menghentikan Liu Huzi mendekati Mu Qianqian, Zhao Guaizi mungkin tidak akan bisa memperbaikinya. Wu Chen menjelaskan detail, grup Mu adalah kelompok biomedis terkemuka di Laut Cina Timur. Mu Xihai bernilai miliaran dolar dan merupakan wakil Kongres Rakyat Nasional dengan banyak kontak bagus. Ia menggambarkan, jika grup Li di Cina Timur adalah naga, grup Mu adalah ular kecil. Wu Chen menambahkan, bertarung melawan grup Mu akan menelan biaya yang mahal, bahkan jika menang. Li Ruotai terdiam sejenak, lalu mengucapkan terima kasih. Li Ruobing terkejut adiknya, yang tidak takut pada dunia, ditundukkan Wu Chen hanya dengan beberapa kata. Ia menghentikan omong kosong itu, mengatakan mereka datang untuk sesuatu yang penting. Li Ruobing kemudian mengungkapkan bahwa seseorang dari atas ingin memindahkan klub mahkota. Wang Zhuangyuan dan Zhao Guaizi terkejut. Li Ruotai menyangkal, mengatakan itu mustahil karena ia mengurus semuanya, dan ia pasti akan tahu jika ada masalah. Wu Chen membalas bahwa Li Ruotai seharusnya tidak mengambil video untuk memeras orang-orang itu, dan seharusnya sudah lama memutuskan bisnisnya dengan Xie Hu. Li Ruobing marah, bertanya apakah Li Ruotai masih berhubungan dengan Xie, padahal ia sudah berkali-kali memperingatkan bahwa Xie bukan orang baik. Li Ruotai berusaha menenangkan kakaknya dan berkata ia bisa menjelaskan. Wu Chen kembali menyela, membenarkan perkataan Li Ruobing. Ia mengatakan Xie bukan orang baik karena Xie telah menjual Li Ruotai, menyalahkan pria itu atas semua yang terjadi. Li Ruotai bertanya kepada Wu Chen, bagaimana ia bisa tahu tentang bisnisnya dengan Xie Hu, padahal kakaknya sendiri tidak tahu. Wu Chen merangkul Li Ruobing, mengatakan bahwa Li Ruotai tidak perlu mengklarifikasi. Ia di sana untuk Li Ruobing, bukan untuk adiknya. Ia hanya akan membantu Li Ruotai karena pria itu adalah saudara Li Ruobing, dan jika terjadi sesuatu, kakaknya akan sedih. Li Ruotai hanya terdiam. Li Ruotai mengancam, jika Wu Chen tidak menjelaskan hari ini, ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Li Ruobing menyuruh adiknya tenang dan membiarkan Wu Chen menyelesaikan penjelasannya. Li Ruotai menolak, mengatakan ia tidak akan mempercayai pembohong yang bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, tidak peduli bagaimana ia membohongi kakaknya. Wu Chen mengabaikan ancaman itu, menyatakan bahwa sekarang hanya beberapa orang di Cina yang tahu tentang ini. Ia menjelaskan bahwa 4 bulan lalu, Liao Bo, yang diterjunkan ke Departemen Kepolisian Laut Cina Timur sebagai wakil direktur, datang untuk menangani kasus hiburan mahkota. Sambil mengambil pena dan menulis di atas kertas, Wu Chen berkata beberapa penyelidik menyamar sebagai tamu, dan yang lainnya mengintai di clubhouse sambil mengumpulkan banyak bukti. Ia menyerahkan kertas itu dan mengklaim, ini adalah daftar agen rahasianya. Li Ruotai membaca daftar itu dan terkejut, tidak mempercayai isinya. Li Ruotai berteriak memerintahkan Zhao Guaizi untuk memberitahu semua orang dan mulai mengambil senjata. Ia juga memerintahkan Wang Zhuangyuan membawa anak buahnya menyelidiki daftar itu. Li Ruotai memperingatkan Wu Chen bahwa itu semua adalah informasinya. Jika salah, maka Wu Chen harus bertanggung jawab. Sambil duduk di sofa, Wu Chen bertanya berapa banyak uang yang bersedia Li Ruotai keluarkan. Beberapa saat kemudian, Li Ruotai melihat hasil rekaman kamera. Ia membanting kamera dan berteriak,
memerintahkan untuk menangkap semua orang di dalam daftar segera, karena ia tidak bisa mempercayainya. Wu Chen memperingatkan bahwa mereka tidak boleh ditangkap. Jika salah satu agen rahasia hilang, polisi akan langsung bertindak. Ia menjelaskan bahwa polisi sudah mendapat bukti tentang Li Ruotai, terutama terkait beberapa hal di kasino, jadi ia harus berhati-hati. Li Ruotai mengomel, menuntut Wu Chen mengatakan apa yang harus ia lakukan. Wu Chen bertanya apakah Li Ruotai ingin melanjutkan ini dan masuk penjara, atau ingin melewati ini dengan aman. Li Ruotai berhenti mengomel, terdiam, lalu bertanya apakah Wu Chen punya solusi. Wu Chen menyuruh Li Ruotai memberitahu orang-orangnya untuk tidak pergi ke sana dulu. Li Ruotai memberi isyarat kepada Wang Zuangyuan, yang mengangguk. Li Ruotai kemudian bertanya, sekarang apa? Wu Chen menjawab, minta maaf padaku, dan aku akan memperbaiki semuanya. Wu Chen menjelaskan bahwa Li Ruotai harus menunjukkan rasa hormat kepadanya karena ia adalah bagian dari keluarganya sekarang. Li Ruobing mendesak, menyuruh Wu Chen membantu adiknya karena mereka sudah keluarga. Wu Chen membalas bahwa Li Ruotai tidak menganggapnya sebagai keluarga. Li Ruotai berkeringat dingin, lalu menyangkal dengan gugup. Ia bertanya apa yang dibicarakan Wu Chen, tentu saja ia menganggapnya keluarga. Wu Chen hanya tertawa. Li Ruotai kemudian mendekat, meminta maaf, dan berdalih bahwa ia hanya takut Wu Chen selingkuh. Wu Chen menjawab, ia tidak tahu apakah ucapan Li Ruotai itu benar. Wu Chen memutuskan, hanya demi kakaknya, ia akan memberikan ide. Pertama, ia menyarankan agar Li Ruotai membunuh Xiehu karena pria itu tahu terlalu banyak, dan selama ia hidup, tidak ada yang akan berhasil. Wu Chen memberikan lokasi, Xiehu sering pergi ke Villa 17 di Manor Kolam Teratai untuk menggunakan narkoba dengan majikannya. Jika ia meninggal karena overdosis, tidak ada yang akan mencurigai Li Ruotai. Li Ruotai berseru, mengaku itu ide yang bagus. Kedua, Wu Chen menyarankan Li Ruotai mengambil dan menghancurkan semua bukti yang ada di tangan Liao Bo agar ia aman. Li Ruotai dengan sigap menjawab akan menculik Liao Bo. Wu Chen terkejut, bertanya apakah Li Ruotai gila. Ia menjelaskan bahwa Liao Bo adalah sosok yang terlalu besar untuk diculik. Wu Chen kemudian memberikan detail, Jalan Willow, Gang kedua, Unit 3, Ruang 501. Di bawah lemari kamar tidur utama ada brankas tersembunyi dengan kata sandi 571.564 dan bukti ada di dalamnya. Ia menjelaskan, karena itu misi rahasia, bukti hanya ada di sana untuk mencegah kebocoran. Li Ruotai bisa mengirim seseorang untuk mencuri dan menghancurkannya. Li Ruotai terkejut dengan detailnya, bahkan Wu Chen tahu kata sandinya. Ketiga, Wu Chen menyarankan Li Ruotai memberitahu orang tuanya tentang masalah ini, terutama bisnis dengan Xiehu, dan harus menjelaskannya dengan jelas. Ia menekankan bahwa mereka berhadapan dengan keluarga Wei. Wu Chen menjelaskan, keluarga Li dan keluarga Wei sudah bermusuhan selama bertahun-tahun. Karena keluarga Wei selalu berada di atas angin, Tuan Li ingin bergabung dengan keluarga Ding. Li Ruotai telah membuat keluarga Wei mendapat kesempatan untuk melawan keluarga Li. Karena akan ada banyak hal yang harus dihadapi, orang tua Li Ruotai harus tahu tentang ini. Li Ruotai setuju, mengatakan akan berbicara dengan ayahnya. Wu Chen melanjutkan, yang terpenting adalah membakar klub mahkota. Li Ruotai terkejut. Wu Chen menjelaskan, cukup dengan api kecil agar muncul di berita, sehingga ia dapat membenarkan penutupan dan dekorasi ulang tanpa dicurigai. Wu Chen menjamin Li Ruotai akan baik-baik saja jika ia dapat melakukan keempat hal itu. Li Ruobing menjewer Li Ruotai, bertanya apakah adiknya mengerti apa yang dikatakan Wu Chen. Li Ruotai meminta kakaknya berhenti dan meyakinkan bahwa ia mengerti. Ponsel Li Ruotai berdering. Ia menerima panggilan, bertanya berapa banyak yang hilang, dan penelepon menjawab, 2 miliar. Li Ruotai terkejut, mengatakan akan segera pergi ke sana. Ia menutup panggilan dan memberitahu Wu Chen serta Li Ruobing bahwa sesuatu terjadi di kasino, meminta mereka menunggu di sana. Wu Chen bertanya apakah yang menelepon itu Shen Guangjun, pemilik aluminium Fuseng. Li Ruotai terkejut, bertanya bagaimana Wu Chen bisa tahu. Setelah itu, Li Ruotai ditemani Wu Chen dan Li Ruobing menuju kasino. Sambil berjalan, Wu Chen menjelaskan bahwa Shen Guangjun tiba di Laut Cina Timur kemarin dan sengaja membawa para ahli judi untuk menghilangkan rasa malu sebelumnya di Macau. Wu Chen mengingatkan Li Ruotai bahwa siapa ia tidak masalah di kasino. Ia menjelaskan, bisnis Li Ruotai dan Xiehu adalah mengandalkan kontaknya untuk menipu massa yang tidak begitu kuat demi mencuri uang. Cara kerja kasino adalah membiarkan seseorang menang, lalu mengambil semuanya kembali.
Wu Chen menjelaskan bahwa Shen Guangjun kehilangan beberapa ratus juta di kasino ini, menyebabkan arus kas perusahaannya terputus. Dalam upayanya mengumpulkan uang, Shen Guangjun menemukan bahwa banyak orang kaya lain kehilangan uang seperti dirinya. Shen Guangjun menceritakan masalah itu kepada keluarga Wei, musuh bebuyutan keluarga Li. Dalam proses penyelidikan, keluarga Wei mengetahui tentang rekaman rahasia Li Ruotai. Jadi, keluarga Wei memanfaatkan kesempatan itu untuk bersatu dengan yang lain, bersiap menjatuhkan keluarga Li. Wu Chen menyimpulkan, dalam keadaan normal Shen Guangjun tidak akan berani membawa ahli judi untuk menghancurkan tempat itu. Namun sekarang, ia tidak peduli karena ia tahu Li Ruotai sudah tamat. Li Ruotai marah, bersumpah Shen Guangjun tidak akan hidup lama karena berani main-main dengannya. Wu Chen menasihatinya agar tidak terlalu emosional. Sementara itu, di sebuah ruangan, Shen Guangjun, bos aluminium Fuseng, bersama orang yang ia pekerjakan untuk bermain judi. Ahli judinya memenangkan putaran, lawan menyatakan kalah. Shen Guangjun memeluk chip di meja, tertawa, dan berkata ia kaya. Li Ruotai tiba dan menyindir, tanganmu bagus hari ini, bos Shen. Shen Guangjun membalas bahwa ia lumayan, menang banyak uang hari ini, dan bertanya apakah Tuan Muda Li tidak keberatan. Li Ruotai menjawab bahwa itu hanya uang kecil dan keluarga Li tidak punya masalah. Shen Guangjun kemudian mengejek bahwa semua ahli dari klub mahkota bergantian bermain tetapi tetap kalah, menunjukkan bahwa Tuan Li memiliki sedikit bakat di bawahnya. Wu Chen mengambil kartu, ia berkata sepertinya tidak begitu. Lalu menantang, bos Shen, bagaimana kalau bermain 2 game denganku? Shen Guangjun tertawa terbahak-bahak, menyindir bagaimana bisa ada anak muda di sana. Ia merasa Tuan Li terlalu rendah hati. Shen Guangjun mengejek bahwa Li Ruotai sudah kehilangan 200 juta melawannya, dan masih ingin melanjutkan, mempertanyakan betapa memalukannya hal itu. Li Ruotai bertanya-tanya apakah kakak iparnya juga ahli berjudi. Li Ruobing menjawab jujur bahwa ia tidak yakin. Orang yang dipekerjakan Shen Guangjun mengamati Wu Chen dan berpikir bahwa seorang master judi pandai menebak psikologi lawan melalui ekspresi minimal dan kebiasaan bergerak. Hal ini membutuhkan banyak pengalaman, yang tidak mungkin dimiliki oleh anak muda ini. Ia menyimpulkan, hanya dengan melihat ekspresi pemuda jahil itu, ia bisa menebak kartunya dengan akurat. Li Ruobing menghampiri Wu Chen dan berbisik, bertanya apakah ia yakin dengan apa yang dilakukannya. Wu Chen menjawab, ia bisa mengatakannya tanpa ragu, bahwa ia bisa mengalahkan kasino manapun di dunia ini. Permainan pun dimulai. Orang yang dipekerjakan Shen Guangjun melihat Wu Chen tidak melihat kartu tersembunyi miliknya, dan bertanya-tanya apakah itu kebiasaan bermain Wu Chen. Wu Chen memperlihatkan as spade. Orang itu membiarkan Wu Chen bertindak duluan karena kartu Wu Chen lebih besar. Wu Chen menaruh taruhan 500.000. Dengan percaya diri, orang itu menyatakan, call. Pada taruhan berikutnya, Wu Chen menaikkan 500.000 lagi. Orang itu dengan tenang mengelap kacamatanya, lalu menyatakan, fold. Pada ronde keempat, orang itu juga, fold. Ronde ke-8, Wu Chen bertaruh 500.000. Ronde ke-15, Wu Chen menyatakan, fold. Ronde ke-21, orang itu menyatakan, call, 500.000. Wu Chen menyatakan ia menang sekali lagi. Li Ruotai menyindir Tuan Shen bahwa orang yang ia pekerjakan sepertinya kehabisan keberuntungan. Shen Guangjun menjawab bahwa ia memperkirakan bos Li akan segera mendapat keberuntungan. Dalam hati, Shen Guangjun berpikir, anak nakal itu mengira kemenangan sudah dekat, padahal tanpa sepengetahuannya, ia sudah terjebak dalam perangkap. Kilasan balik sebelum Shen Guangjun dan ahli judinya datang ke kasino Li Ruotai, ahli itu meyakinkan Shen Guangjun, ia memiliki kebiasaan sengaja kalah di awal untuk mengamati kebiasaan lawan, menganalisis cara berpikirnya, dan kemudian memberinya insentif. Shen Guangjun tidak perlu khawatir. Shen Guangjun berpikir bahwa Li Ruotai sudah kehilangan lebih dari 200 juta dan akan sulit menolak untuk terus bermain. Seandainya chip anak ini tidak cukup, sisi kasino pasti akan menambahkannya. Permainan memasuki ronde ke-30. Dealer meminta taruhan berikutnya. Wu Chen langsung bertaruh 1 juta. Orang yang dipekerjakan Shen Guangjun berpikir, ia langsung bertaruh tanpa melihat kartu tersembunyi, sepertinya ia sangat percaya pada keberuntungannya. Ia menyatakan, call. Wu Chen melanjutkan, menaikkan 1 juta lagi. Orang itu berpikir, Wu Chen memiliki kartu yang sangat buruk, sementara ia memiliki sepasang king, hampir pasti menang. Ia pun menyatakan, all in. Li Ruotai berpikir bahwa hanya dengan melihat kartu yang terbuka, kakak ipar memiliki peluang menang yang lebih baik. Namun, karena Wu Chen tidak melihat kartu paling bawah, hasilnya masih belum pasti.
Wu Chen menyambut tantangan itu dan menyatakan, all in juga. Orang itu berkomentar bahwa uang di meja terlalu sedikit, menyarankan untuk menambahkan 100 juta lagi. Wu Chen membalas bahwa 100 juta tidak akan cukup menjadi 200 juta untuk dimainkan. Ia meminta chip itu saja yang ditambahkan. Li Ruotai memberi isyarat kepada Bunigel untuk membawa chip yang diminta. Dua Bunigel datang membawa chip tersebut. Wu Chen menaikkan taruhan sebesar 100 juta, lalu bertanya bagaimana dengan lawannya. Orang yang dipekerjakan Shen Guangjun berpikir, berdasarkan pengamatannya, Wu Chen hanya mengarahkan jarinya ke kartu tersembunyinya ketika itu benar-benar penting. Dengan kata lain, kemungkinan besar kartunya adalah as. Ia pun menyatakan, fold. Ia kemudian menyarankan Wu Chen, jika kau mengikuti saranku dan hanya menambah 50 juta, maka kau akan memenangkan 50 juta lebih. Li Ruobing menebak bahwa kartu bawah Wu Chen adalah as. Sambil mengangkat kartunya, Wu Chen mengatakan itu tidak benar. Ia melempar kartunya, kartu bawahnya adalah 2 heart. Orang yang dipekerjakan Shen Guangjun menggebrak meja, menuduh Wu Chen menipu. Wu Chen menjawab, jika ia tidak bisa mengikuti, jangan salahkan dirinya. Orang itu bergumam, ia tidak akan sombong, karena sekarang ia sudah tahu satu lagi kebiasaan Wu Chen. Ronde ke-31 dimulai. Kartu pun kembali dibagikan. Orang itu mendapat 9 diamond. Ia berpikir, mereka berdua memiliki kartu yang sama, jadi kecuali kartu tersembunyi Wu Chen adalah 9 spite, tidak mungkin ia bisa mengalahkannya. Kemungkinan 49 keluar dalam satu pertandingan sangat rendah. Orang itu menyimpulkan, intinya adalah Wu Chen tidak melihat kartu tersembunyinya. Shen Guangjun memberi isyarat, dan orang itu mengangguk. Ia berpikir bahwa sekarang adalah waktunya. Jaring telah ditutup. Orang itu menyatakan, ini adalah tangan yang baik untuk kita, bagaimana kalau kita bermain satu tangan untuk menentukan pemenangnya. Aku 200 juta, all in. Wu Chen merasa ini menarik dan menyatakan, aku call. Li Ruobing merasa taruhan lebih dari 200 juta terlalu berisiko. Li Ruotai menjawab bahwa Wu Chen sangat beruntung sejauh ini, jadi tidak akan ada masalah. Shen Guangjun dan ahli judinya saling lirik, merasa percaya diri. Ahli judi Shen Guangjun menyatakan, aku masuk. Ia memperingatkan Wu Chen bahwa hal terpenting saat berjudi adalah tidak kehilangan akal. Sambil mengangkat kartu dengan tersenyum, ia menyatakan bahwa jika tidak bisa mengendalikan pikiran, Wu Chen tidak akan maju jauh. Ia melempar kartunya, mengejek apakah Wu Chen mengira dirinya titisan Chow Yun Fat, bertaruh sebanyak itu tanpa melihat kartu tersembunyi dengan benar. Ia mengklaim 200 juta itu sudah menjadi miliknya. Li Ruobing terlihat khawatir, sama halnya dengan Li Ruotai. Shen Guangjun tersenyum, berpikir ini adalah kemenangan yang dijamin. Ia menyindir Li Ruotai, mengatakan dengan keluarga besar ia tidak akan keberatan kehilangan uang sekecil itu. Li Ruotai hanya mendengus. Wu Chen mengangkat kartu dan bertanya apakah ia sudah selesai bicara. Jika sudah, Wu Chen menyuruh ahli judi itu melihat sendiri. Ahli judi itu terkejut. Ia bangkit dari duduknya, mengambil kartu Wu Chen, dan terlihat sangat terkejut. Ahli judi itu menuduh Wu Chen melihat kartu, merasa itu tidak mungkin dan bertanya kapan Wu Chen membacanya. Wu Chen bertanya apakah ia benar-benar berpikir ia tidak melihatnya. Ia menjelaskan bahwa ia selalu memeriksa kartunya sejak pertandingan pertama. Wu Chen kemudian mengungkapkan alasannya, untuk melihat kartu tanpa sepengetahuan lawannya. Wu Chen menyatakan bahwa ahli judi itu pemain yang bagus, tetapi terlalu sombong. Ia mengecam, ahli judi itu tidak benar-benar berpikir ia bisa mengetahui bagaimana ia bermain hanya dengan beberapa putaran. Wu Chen bertanya apakah kekurangan dan kebiasaan geraknya benar-benar cacat dan kebiasaan. Ia bertanya apakah ahli judi itu pernah terpikir, bahkan sesaat, bahwa Wu Chen mencoba membodohinya. Wu Chen menegaskan, dari awal, ia sudah mengendalikan permainan, di mana ahli judi itu adalah mangsanya. Li Ruotai merangkul Shen Guangjun, menyindir bahwa uang yang ia gunakan adalah pinjaman, dan kini ia dalam masalah besar. Shen Guangjun terlihat kaget. Ahli judi itu mencoba menjelaskan, tetapi Shen Guangjun menyuruhnya untuk berbicara di luar. Wu Chen menghentikan mereka, bertanya mau pergi kemana. Shen Guangjun memprotes, bertanya apakah ia tidak diizinkan pergi setelah kalah, dan apakah itu cara Li Ruotai memperlakukan tamu. Li Ruotai bingung, bertanya mengapa mereka tidak boleh pergi. Wu Chen berkata ia akan menjelaskan nanti. Ia bertanya apakah Li Ruotai punya pisau, dan meminjamnya. Li Ruotai memberikan pisau, bertanya apakah Wu Chen tahu cara menggunakannya. Wu Chen mengambil pisau itu, bertanya balik, apa yang dipikirkan Li Ruotai.
Wu Chen kemudian mengungkapkan penipuan ahli judi itu. Ia meminta pemeriksaan kartu sebelum pertandingan ke-15 dan mengambil kesempatan mencuri kartu as spade, menyembunyikannya di lengan baju. Ia benar-benar mengira Wu Chen tidak melihatnya. Wu Chen menegaskan ia tidak mengekspos pria itu karena ia belum menang. Li Ruotai marah, bertanya beraninya ia curang di depannya. Ia menuntut penjelasan dari Shen Guangjun. Ahli judi itu hanya bisa tergagap, mengatakan itu salah paham. Wu Chen memutar lengan ahli judi itu, membekukannya di meja. Ia mengatakan, karena pria itu melanggar aturan, ia pasti tahu apa konsekuensinya. Wu Chen menyuruh ia menanggung akibatnya, lalu menusukkan pisau ke tangan ahli judi itu. Ahli judi itu menjerit kesakitan. Wu Chen menoleh ke Shen Guangjun, bertanya apakah ada yang ingin ia katakan. Ahli judi itu mengumpat kesal sambil memegangi tangannya. Shen Guangjun dengan panik menyangkal, mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia mengklaim ahli judi itu menipu atas kehendaknya sendiri, dan ia tidak memberitahu pria itu untuk curang. Wu Chen mengembalikan pisau kepada Li Ruotai, berkata ia akan pergi dan menyuruh Li Ruotai mengurus sisanya. Ia mengingatkan, ingat, jangan sentuh para agen rahasia di clubhouse. Li Ruobing mengikuti Wu Chen dari belakang, bertanya apakah menyenangkan menusuk tangan seseorang. Wu Chen menjawab tidak terlalu. Li Ruobing bingung. Wu Chen bertanya, jika ia memotong tangannya sendiri, bagaimana rasanya? Li Ruobing terkejut, bertanya-tanya bagaimana Wu Chen bisa begitu tenang mengatakan itu setelah menikam tangan seseorang. Ia berpikir, orang ini tidak akan membunuh seseorang, kan?